kembali lagi dengan Bapak. Kita akan melanjutkan materi tentang besaran fisika dan pengukurannya. Sekarang kita akan masuk ke alat ukur. Baik, langsung saja yuk. Baik, kita akan masuk ke pengukuran. Apa itu pengukuran? Proses membandingkan benda dengan benda lain yang memiliki skala dengan satuan besaran tertentu. Ini menurut Bapak. Loh, Pak, kok membandingkan? Gimana maksudnya? Nih, contohnya seperti ini. Ada kotak, ya, ada kotak nih, atau balok. Kita ingin ukur dia tuh berapa, maka kita perlu mistar. Nah, mistarnya ini kan punya satuan, punya skala, dan juga punya satuan. Kita bandingkan deh, panjangnya dari sini ke sini dengan mistar dari sini berapa. Nah, itu disebut pengukuran kan, berarti pengukuran adalah proses membandingkan dua benda. Yang satu berskala, satu tidak, begitu. Nah, dalam bab ini setidaknya ada tiga alat ukur yang kita akan bicarakan. Pertama adalah mistar, kedua adalah jangka sorong, dan yang ketiga adalah mikrometer sekrup. Nah, setiap alat ukur memiliki ketelitian. Nah, ketelitian itu adalah skala terkecil yang dapat diukur. Jadi kalau misalkan mistar 1 cm misalkan paling kecilnya, serta ketidakpastian. Nah, ini ketidakpastian seperti hubungan Bapak dengannya, anjay, enggak, bucin dikit. Ketidakpastian adalah kesalahan dalam pengukuran. Jadi maksudnya kita sebagai manusia itu kan dalam mengukur pasti juga ada kesalahan, ada yang nggak pasti gitu. Misalkan mengukur suatu panjang 2,5, belum tentu itu teh kalau dalam fisika pasti 2,5, pasti 2,54, 2,5 berapa. Nah, ketidakpastian itulah yang diambil. Nah, rumusnya ada nih, ketidakpastian itu adalah setengah dari skala terkecil. Pak, gimana maksudnya? Oke, kita lanjut aja sekarang. Baik, kita masuk ke mistar. Ada beberapa ciri yang telah Bapak tulis. Yang pertama adalah memiliki skala sampai dengan senti atau milimeter. Itu jelas, nggak mungkin meter sama kilometer kan? Yang kedua adalah ketelitian. Nah, skala terkecil yang dapat diukur oleh mistar yaitu adalah 1 mm atau 0,1 cm. Dan yang ketiga adalah nih, ketidakpastiannya. Ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecil. Skala terkecilnya kan 1 mm atau 0,1. Maka ketidakpastiannya setengahnya 0,5 mm atau 0,05 cm. Nah, bagaimana membaca mistar? Nih, membaca mistar itu kalian harus tegak lurus dengan bendanya. Karena kalian pernah merasakan nggak sih? Kalian mengukur suatu nih. Nah, teman-teman kalian tuh beda pengukuran sama kalian. Kok kalian misalkan 21,7, teman kalian ada yang 21,6, ada yang 21,8. Nah, itu karena mata kalian tuh berbeda melihatnya. Ada sudutnya terlalu ke kanan, ada sudutnya terlalu ke kiri. Padahal yang bagus adalah, atau yang benar adalah harus tegak lurus, harus lurus dengan bendanya dan mistarnya, itu baru betul. Nah, tapi ini 21,7 juga belum tentu benar. Belum tentu benar ya. Belum benar-benar betul. Anjay, apa nih? Jadi maksudnya bisa aja nih kalau kita perbesar lagi, bisa aja kan ini bukan 21,7 tapi 21,73 misalkan. Kita nggak tahu. Nah, itulah kita masuk ke bagaimana menulisnya. Hasil yang ditulis adalah seperti ini. Pengukuran plus minus ketidakpastian. Nah, pengukurannya kan ini 21,7 cm. Berarti ketidakpastiannya cm adalah ini. Maka kita bisa tulis ini 21,7. Kok ada 5-nya, Pak? Sabar, ntar. Plus minus 0,05. Nah, 21,7-nya adalah ini, hasil pengukurannya. 0,05 adalah ketidakpastiannya dalam bentuk cm. Tapi ada dua nih. Yang satu di belakangnya 5, satu 0. Nah, kita lihat. Kalau kita mengukurnya nih, dengan kemampuan kita sebagai manusia, pastikan garisnya nggak akan mungkin pas di 21,7. Paling kalau nggak kurang atau lebih. Nah, misalkan garisnya itu lebih dari 21,7 tapi lebihnya dikit banget. Nah, kita masukin angka 5. Kenapa 5? Karena harus ada 2 angka di belakang koma. Karena lihat, ketidakpastiannya kan 2 angka di belakang koma, maka depannya juga harus 2 angka di belakang koma. Lalu kalau garisnya 21,69 atau enggak mendekati 7 tapi nggak 7, ya udah kita masukin 21,7. Kasih 0 begitu, karena garis skalanya kurang gitu, jadi garis di sini kurang dikit gitu, itu pakai 0. Kalau lebih dikit pakai 5. Itu mistar. Selanjutnya adalah jangka sorong untuk mengukur diameter dalam satu benda. Nah, jadi jangka sorong itu ada
fungsinya. Salah satunya adalah mengukur diameter dalam satu benda, misalkan diameter dalam cincin dan luar satu benda, diameter kelereng atau diameter uang receh dan lain sebagainya. Nah, ketelitiannya ini lebih teliti dari mistar. Ingatnya gitu, kalau mistar 1 mm berarti jangka sorong lebih kurang dari itu, 0,1 mm atau 0,01 cm. Kalian akan kesulitan saat disuruh mencari diameter uang receh. Berarti kita menggunakan jangka sorong yang jauh lebih presisi. Ketidakpastiannya sama seperti tadi, dikalikan setengah aja. Jadi kalau dalam milimeter adalah 0,05, kalau dalam sentimeter nih 0,005. Lihat, ada 3 angka di belakang koma, berarti nanti harus 3 angka. Nah, biasanya hasil pengukuran menggunakan satuan senti. Nah, jarang banget kita menggunakan mm, tapi seringnya pakai senti kalau jangka sorong. Berarti ada yang bisa pakai mm nih, tapi bukan jangka sorong. Ini adalah beberapa bagian-bagian dari jangka sorong. Ada rahang tetap atas, ini jadi nggak bisa diapa-apain. Rahang tetap bawah, ini juga nggak bisa diapa-apain. Ini tempat untuk bagian untuk menghapit benda yang mau diukur. Jika ingin mengukur diameter di sini, diameter luar. Kalau ingin mengukur diameter dalam, pakai ini. Nah, ini rongsang atas dan bawah, ini yang bisa digerakin. Ada tombol pengunci. Buat apa tombol pengunci? Jadi saat kalian sudah mengukur nih benda ini, klik. Nah, biar si pengunci ini, biar si benda ini rahang sorong atasnya tuh nggak gerak-gerak terus, biar dia diem aja segitu, biar mengurangi kesalahan. Nah, yang besar ini adalah skala utama. Dan di sini juga ada skala Noniusnya gitu. Nah, di sini ada tangkai pengukur kedalaman. Biasanya ini untuk mengukur kedalaman, ya kalian tahu lah ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakannya. Misalkan nih, ada soal nih kayak gini, atau enggak kalian mengukur jangka sorong, hasilnya seperti ini. Bagaimana cara membacanya, Pak? Nah, cara membaca pengukurannya, 1. Perhatikan angka pada skala utama yang berdekatan dengan angka 0 pada skala Nonius. Nah, skala Nonius adalah skala di bawah. Dan angka 0 ini, di mana ini? Sini berapa nih? Coba ini kan 1. Berarti ini 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Tapi kan nggak mungkin 1,5 pas, biarpun ini mah karena soal aja. Pasti kalau nggak kurang lebih. Nah, Bapak anggap ini lebih. Berarti pada gambar nih Bapak ambil 1,5 dan atau sampai 1,6 gitu. Lalu yang kedua adalah perhatikan garis skala Nonius yang tepat berhimpit dengan garis pada skala utama. Aduh, Pak, gimana nih? Skala Nonius ini. Maka ini ada garis-garisnya nih. Nah, garisnya ini yang berhimpitan banget selain 0. Misalkan nih, berapa? Yang Bapak cek adalah 5. Berarti ya, inilah yang pas. 5 ini. Berarti kita ambil 5-nya. Lalu selanjutnya adalah ini. Maka hasil pengukurannya, nah, kita ambil bukan 1,6 ya, tapi 1,5 ya. Karena kalau ke 1,6 dia terlalu jauh, dia lebih dekat ke 1,5. Berarti ambillah 1,5 cm ditambah, nah tadi yang di skala Nonius berapa yang berhimpitan? 5, masukin 5. Nah, tinggal dikalikan 0,01. Kenapa? Karena skala Nonius itu lebih kecil daripada skala utamanya. Dan kalau dalam bentuk senti kita kalikan 0,01. Kalau dalam bentuk mili ya 0,001, tapi seringnya senti. Maka hasilnya adalah 1,55 gitu. Ya, tapi yang hasil yang ditulis adalah seperti ini, 1,550 plus minus ketidakpastiannya atau 0,005 cm. Kenapa? Lihat, di belakang koma ada 3 angka, maka kita harus masukin angka terakhir, karena ini kan baru 2 angka di belakang koma. Dan kenapa 0? Ya karena memang harus 0, karena tidak ada aturan 5 atau 3 atau berapa, 0 aja cukup gitu. Selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Untuk mengukur ketebalan suatu benda, ketebalan kertas, ketebalan meja misalkan dan lain sebagainya, ketelitiannya mencapai, nah ini lebih teliti dari jangka sorong, 0,01 mm atau 0,001 cm. Maka ketidakpastiannya sudah kalian pasti tahu, 0,005 mm atau 0,0005 cm. Nah, ini berbeda dengan jangka sorong karena dia biasanya menggunakan satuan milimeter. Karena terlalu tipis kan, gitu. Jadi kita pakai milimeter aja. Ini adalah beberapa bagian ya. Bentuknya seperti ini ya. Mungkin kalian bisa cari sendiri juga di internet yang bentuk aslinya seperti apa. Ada landasan, ada sekrup. Nah, ini sekrupnya bisa maju mundur ya. Ada lengan mikrometer. Nah, ini
adalah di skala utamanya di sini, dengan motor. Ada timbal, bukan timbal di kimia, ini timbal. Jadi yang buat muter-muterin di sini. Ini kalau ini muter, ini maju atau mundur. Dan terakhir roda gerigi. Roda gerigi buat apa Pak? Jadi misalkan gini, ini kalian benda yang kalian ingin ukur, lalu kalian putar. Nah, saat benda ini hampir mendekati atau udah mau mendekati si benda, gak usah kalian putar ini lagi, putarnya roda gerigi, putar sampai bunyi klik. Nah, berarti ini akan menggerakkan si ini juga sebenarnya, cuman dengan perlahan-lahan itu. Nah, baik, sekarang kita membicarakan tentang bagaimana membaca mikrometer sekrup. Misalkan nih Bapak dapat yang seperti ini nih, ya, hasil pengukuran mikrometer sekrupnya. Bagaimana cara membacanya? Nah, ini cara membaca pengukurannya. 1. Perhatikan angka pada skala utama, ini ya skala utama, yang berdekatan dengan tepi selubung keluar. Tepi selubung keluar yang ini nih, yang diputar-putar di skala Nonius. Nah, tepinya tuh kan ini. Kalau tepi berarti di ujung. Nah, ujungnya berarti di sini nih. Nah, di sini tuh berapa? Ya, di sini kan angka 15. Tapi ini kosong. Tapi dari sini 10. Berarti dari 10 ke 15 butuh 4 kan, jadi 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, berarti ini lanjutan 15, 16. Tapi kok ada garis bawahnya? Nah, ini adalah setengah. Berarti kalau dari sini kita baca 15, 15 setengah, 16, 16 setengah, 17, 17 setengah. Nah, dari sini berhenti kan? Baru ada sesuatu di sini. Kita nggak ada garis, nggak ada apa-apa. Kita anggap 17 setengah, jadi 17 setengah lebih dikit lah. Berarti kita masukin 17 setengah milimeter. Nah, yang kedua adalah perhatikan garis skala Nonius pada selubung luar. Nah, ini yang berimpit dengan garis mendatar skala utama. Nah, lihat. Di skala utama ini kan ada garis nih, lurus nih. Nah, ini tuh nyambung kemana? Sep. Oh, di skala Nonius ada ini. Ini tuh berapa? Kalau dari sini 40, di sini 35. Kita naikin aja. 35, 36, 37. Oh, 38. Nah, ini nih garis ini 38. Maka kita bisa tulis adalah tadi 17 setengah, 17,5 mm tambah, nah, 38 kali 0,01 mm. Bedakan ya, tadi cm, sekarang mm. Hasilnya adalah 0,38 tambah 17,5, 17,88. Nah, ini hasil pengukurannya, tapi yang dilaporkannya atau yang ditulisnya adalah seperti ini. Kayak tadi kasih 0 lagi belakangnya. Kenapa? Karena pada milimeter ketidakpastiannya adalah 3 angka di belakang koma. Maka ini juga harus 3 angka di belakang koma. Begitu. Nah, tadi kan ngomongin tentang ketidakpastian. Nah, ini kok bisa ada ketidakpastian? Nah, ternyata dalam mengukur itu ada kesalahan-kesalahan dalam pengukuran. Di antaranya adalah ini, kesalahan umum, kesalahan acak, dan kesalahan sistematis. Nah, ini akan jadikan tugas untuk kalian biar kalian mencari sendiri. Oke? See you!